Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Menantuku Aneh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tiba-tiba ponselku bergetar hingga mengejutkanku. Aku ketinggalan jaketku. Bodoh sekali kamu. Bagaimana caranya kamu meninggalkan jaket di kursi tempat kamu menggantung Kinanti? Apa kamu bilang? Setahuku, aku menaruh jaket di kamarmu, bukan di tempat itu. Menurutmu, jaketnya jalan sendiri ke tempat itu? Sepertinya aku harus segera kabur dari kota ini, karena pasti aku akan jadi tersangka. Tak perlu, Kinanti masih hidup, tapi ada baiknya kamu tak menampakkan batang hidungmu padanya. Aku khawatir tiba-tiba dia akan menjebloskanmu ke penjara. Bagaimana bisa dia kembali hidup, padahal aku yakin telah menghilangkan nyawanya? Entahlah, aku juga bingung. Setelah itu, aku langsung mematikan data dan menghapus semua percakapan kami. Semua yang terjadi akhir-akhir ini membuat kepalaku terasa sakit. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kulihat Ervan dan Kinanti telah berdandan rapi. Kalian mau kemana? Aku mendapat undangan dari teman sekantor yang merayakan ulang tahun di villa. Jadi aku mau ke sana dengan Kinanti. Kok mendadak? Iya, dia ngasih taunya memang mendadak banget semalam. Lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah? Bukankah selama ini Kinanti selalu mengerjakannya semua sendirian? Jadi anggap saja kalau hari ini dia libur. Lalu maksud kamu, ibu yang harus mengerjakan semuanya? Please bu, satu hari ini saja. Ervan tampak memelas demi istrinya. Sebenarnya bukan masalah pekerjaan rumah yang membuatku kesal, tapi harusnya Ervan lebih peka terhadapku dan lebih memilih waktu bersamaku. Apalagi setelah kemarin aku berbohong mengatakan bahwa aku hendak bunuh diri. Kami pergi dulu ya bu, ujar mereka, lalu bergegas pergi tanpa memperdulikan apa aku mengizinkan atau tidak. Tiba-tiba aku teringat jaket milik Yogi, maka aku putuskan segera menelponnya. Mumpung di rumah sedang tidak ada siapa-siapa. Sekitar beberapa waktu kemudian, Yogi datang untuk mengambil jaket tersebut. Sebenarnya aku masih penasaran dengan menantumu. Apakah dia melaporkanku pada polisi? Bukankah aku telah mencoba menghilangkan nyawanya? Kalaupun dia bisa menyelamatkan diri, mungkin dia tak akan membiarkanku bebas berkeliaran seperti ini. Entahlah, aku juga tak mengerti. Setiap kejadian pembunuhan itu, dia selalu hidup kembali, lalu setelahnya dia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ngomong-ngomong, apa kita mau melakukan hal yang kemarin? Mumpung rumah sedang sepi. Gak usah, mending kamu cepetan pulang. Aku takut tiba-tiba Kinanti muncul, lalu kamu bunuh dia. Setelah itu dia kembali hidup. Jujur, aku trauma dengan hal tersebut. Tiba-tiba terdengar suara mobil suamiku berhenti di depan rumah hingga membuatku terkejut. Tanpa berlama-lama, aku langsung menyuruh Yogi untuk pulang. Siapa lelaki tadi? Tanya suamiku setelah Yogi pergi. Tukang ojek yang nganterin aku dari minimarket. Oh, aku kangen banget.
ujarku sembari bergelayut mesra di tangannya. Ah, capek banget, ujarnya sembari melepaskan genggaman tanganku dari lengannya. Mas mau makan apa? Biar aku masakin. Kinanti mana? Suruh dia yang masak. Aku ingat dia masak daging panggang yang enak banget sebelum aku keluar kota. Lagi-lagi Kinanti, gak Ervan, gak suamiku. Mereka terus saja memuji-muji Kinanti di hadapanku. Rasanya aku ingin menghilangkan dia dari dunia ini. Tapi bagaimana caranya? Sepertinya aku harus mendatangi seorang dukun untuk membantu membereskan menantu aneh itu. Karena dia bukan wanita sembarangan. Kinanti sedang pergi dengan Evan. Jadi mas makan saja apa yang aku masak. Meskipun terasa hambar, tapi tetap aku habiskan kok, ujarnya sembari tersenyum. Aku hanya tersenyum getir menanggapinya. Semakin lama dia semakin tak memperdulikan perasaanku. Oh ya, mas kan lama meninggalkanku keluar kota. Apa nggak ada hadiah buat aku? Ya ampun, sampai lupa, ujarnya sembari mengeluarkan sesuatu dari tas kerjanya. Mataku langsung berbinar saat melihat ia memberikan cincin berlian untukku. Suka nggak? Tanyanya sembari memakaikan cincin yang sangat pas di jari manisku. Suka, tapi sebenarnya masih ada yang mau aku pinta. Apa? Tanyanya. Aku langsung membisikkan sesuatu, lalu disambut sebuah anggukan. Setelah itu kami bergegas masuk ke kamar. Hanya beberapa menit saja, ia sudah tampak kelelahan dan tampak kehilangan gairahnya. Setelah itu, ia langsung terlelap. Padahal aku belum mendapatkan kepuasan darinya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Kulihat Kinanti dan Ervan baru saja pulang. Kenapa baru pulang sih? Hari ini Bu lelah banget karena harus mengerjakan semuanya. Ervan minta maaf, tapi kan setiap hari Kinanti yang mengerjakan semuanya. Cuma hari ini saja Ibu menggantikan tugasnya. Kenapa kamu yang meminta maaf? Harusnya dia dong yang minta maaf. Maafkan Kinanti ya Bu, telat. Harusnya dari tadi kamu minta maaf. Kalau begitu Kinanti minta maaf lagi ya, ujarnya sembari meraih tanganku. Ibu pasti lelah. Mau aku pijit? Sebenarnya menantuku itu sangat lembut dan perhatian. Tapi entah kenapa aku merasa sangat kesal jika Ervan tampak lebih perhatian kepadanya. Ngomong-ngomong, ayah sudah pulang ya Bu? Tadi aku lihat mobilnya di garasi. Iya, sekarang dia sedang tidur. Kalau begitu, ayo Kinanti, kita harus segera istirahat. Mas duluan aja, aku mau menemani Ibu sebentar, ujarnya sembari memijat bahuku. Pijatannya Kinanti terasa sangat enak, hingga membuat mataku terasa mengantuk. Ibu sudah makan? Mau aku buatkan makanan? Tanyanya dengan lembut. Saya nggak biasa makan malam, takut gemuk. Aku pergi dulu ya, ucap suamiku tiba-tiba, hingga membuatku terhenyak lalu membuka mata. Mau kemana malam-malam begini? Sudah rapi. Pak Direktur memintaku untuk menemaninya meeting dengan klien dari luar negeri. Jadi sepertinya malam ini aku akan menginap di hotel. Tapi kan Mas belum sehari pulang, masa udah pergi lagi sih? Ini juga kan demi kamu, ujarnya sembari mencium keningku lalu bergegas pergi. Kinanti, Bu, Mas Ervan memanggil. Aku izin masuk kamar ya. Ya sudah, terserah, jawabku dengan wajah masam.
Sebenarnya dia menantu yang baik, sangat baik. Tapi entah mengapa, hatiku terasa sangat sulit untuk bisa menyayanginya seperti putri kandungku sendiri. Malam semakin larut. Mataku terasa sulit untuk dipejam. Ditambah perutku yang terasa keroncongan. Padahal aku sudah menguatkan hati untuk tidak makan malam. Akhirnya rasa lapar mengalahkan tekadku untuk diet. Lalu aku bergegas menuju dapur untuk mencari makanan. Kulihat tak ada mie instan atau apapun yang bisa kumakan. Hanya bahan makanan mentah yang memenuhi kulkas. Perutku terasa sangat lapar, tapi aku sangat malas untuk memasak. Maka aku putuskan untuk menggedor pintu kamar Kinanti. Sebagai seorang menantu, dia memiliki kewajiban untuk melayaniku, karena hidupnya ditanggung oleh putraku. Sementara aku adalah orang yang paling berjasa bagi putraku. Tok 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 tok. Aku langsung mengetuk pintu kamarnya. Ada apa ya, Bu? Kinanti langsung muncul dan segera melangkah keluar, lalu buru-buru menutup pintu kamarnya. Masakin saya makanan dong. Boleh, ujarnya lembut, lalu bergegas masuk dapur. Saya mau makanan yang tidak terlalu tinggi kalori. Boleh, sautnya lalu mengeluarkan tahu, telur, dan buncis dari kulkas. Tidak berapa lama kemudian, ia menghidangkan orak-arik tahu, telur, dan buncis yang menggugah selera. Aku akui Kinanti sangat jago memasak. Apapun yang ia hidangkan selalu enak. Ibu suka? Tanyanya saat aku tengah memakan makanan yang ia masak dengan lahapnya. Tiba-tiba, aku teringat suamiku yang memuji masakannya. Bahkan ia mengatai masakanku hambar. Tanya suamiku, Ervan juga selalu memuji masakan Kinanti dan membandingkan masakanku dengannya. Padahal sebelum kedatangan Kinanti, suamiku juga Ervan saat menyukai semua yang aku masak. Enak, ujarku sembari berhenti makan. Tiba-tiba, wajah lembutnya itu seketika tampak menyeramkan saat ia membulatkan mata. Habiskan, bentaknya, hingga membuatku terhenyak. Karena selama ini ia selalu bersikap lembut padaku. Gak sopan kamu sama mertua. Aku balik membentaknya. Tiba-tiba, matanya memutih keseluruhan. Lalu kulit yang kencang itu seketika berubah menjadi keriput kehitaman. Tak hanya itu, bahkan rambutnya yang hitam tiba-tiba menjadi memutih, sehingga ia tampak sangat menyeramkan. Hantu! Teriakku sembari berlari menuju kamar. Ia malah tertawa cekikikan hingga membuatku semakin ketakutan. Keesokan paginya, aku bergegas menemui Santi. Aku langsung menceritakan tentang semua keanehan yang terjadi padaku terkait Kinanti. Ah, masa sih? Gue gak percaya. Cerita lo terlalu mengada-ngada, kayak di film horor, ujarnya setelah aku menceritakan tentang semua keanehan Kinanti. Gue serius. Kebetulan gue ada kenalan seorang paranormal. Kita kesana saja, ujarnya. Kalau bisa punya kenalan paranormal, ya gue kan pakai susuk pemikat, ujarnya sembari tersenyum. Gila, zaman udah modern gini masih aja pakai susuk segala. Ya, tapi berkat itu sekarang gue punya pacar berondong. Aku langsung mendelikan mata. Kalau hanya berondong, aku bisa memilikinya tanpa harus menggunakan susuk. Lalu keesokan harinya, kami bergegas pergi ke tempat paranormal yang diceritakan Santi. Setibanya di sana, aku langsung menceritakan semuanya, lalu menunjukkan foto Kinanti. Menantumu memiliki sosok yang selalu melindunginya, ujarnya sembari menatap lekat foto Kinanti. Apakah Mbah bisa
menghilangkan dia dari dunia ini. Jujur saja saya merasa tak nyaman dengan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan saya. Bisa, tapi tentu saja dengan bayaran yang sangat mahal. Apapun akan saya berikan, Mbah. Setelah itu, ia menyebutkan nominal yang harus kubayar. Lalu aku segera memberikan uang muka terlebih dahulu. Sisanya akan saya lunasi setelah Kinanti benar-benar hilang dari dunia ini. Silakan pulang. Nanti malam saya akan pastikan menantumu itu muntah darah beserta sosok yang melindunginya. Aku mengangguk, lalu bergegas pulang. Rasanya tak sabar menunggu teluh yang dikirimkan dukun itu untuk Kinanti. Malam semakin larut. Aku tak bisa tidur, memikirkan guna-guna yang dikirimkan oleh Ki Jubet kepada Kinanti. Di satu sisi aku berharap menantuku itu bisa pergi dari kehidupanku. Namun, di sisi lain, aku merasa tak tega jika nasib naas menimpanya. Selama ini, ia selalu bersikap baik padaku. Hanya saja terlalu banyak keanehan pada dirinya, sehingga aku merasa kesulitan untuk menerima keberadaannya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik atap, seolah ada seseorang yang menaburkan pasir di atap. Lalu setelah itu, tiba-tiba aku merasa sangat gerah, padahal aku telah menyalakan AC. Tiba-tiba aku merasa seluruh tubuhku terasa sangat panas, seolah tengah berada di dalam kobaran api. Hingga tiba-tiba aku merasa ingin muntah. Lalu seketika aku terkesiap saat melihat cairan pekat bercampur paku yang menyembur dari mulut. Mengapa aku harus mengalaminya? Bukankah harusnya hal ini terjadi pada Kinanti? Lalu kenapa malah bagikan senjata makan tuan? Aku terus memuntahkan darah hingga membuatku semakin ketakutan dan merasa seolah tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Tolong, 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 teriakku sembari menahan rasa panas yang menjalar di seluruh tubuh. Ada apa, Bu? Tanya Ervan dan Kinanti yang langsung datang saat mendengar teriakanku. Kinanti, tolong maafkan Ibu. Tanpa ragu, aku langsung berlutut di kaki menantuku. Aku sangat yakin jika Ki Jubet tak mampu menandingi sosok yang melindungi Kinanti, sehingga guna-guna yang ia kirimkan malah berbalik kepada aku. Aku harus minta maaf sebelum nyawaku benar-benar melayang. Ibu, kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Kinanti yang tampak panik. Ia benar-benar sangat jago dalam berakting, tapi aku harus menahan kebencian ini agar aku selamat. Kinanti, tolong maafkan Ibu. Hanya kamu yang bisa menolong Ibu. Maksud Ibu apa sih? Tanya Ervan. Kinanti, Ibu mohon, maafkan Ibu. Tolong hentikan semua ini. Ibu berjanji akan bertaubat dan melakukan apapun yang kamu mau. Maksud Ibu apa? Aku gak ngerti. Untuk kesekian kalinya, aku memuntahkan darah disertai rasa sakit yang teramat hebat di bagian dadaku. Kulihat Ervan tampak histeris dan panik. Kinanti, Ibu akan melakukan apapun demi menebus kesalahan Ibu. Aku masih berusaha memelas, meskipun dengan suara berat disertai rintihan kesakitan. Setelah itu, tiba-tiba suasana sekitar terasa gelap. Lalu setelah itu, aku tak melihat apapun. Namun, aku masih bisa mendengar suara jerit tangis Kinanti dan Ervan yang terus memanggilku. Heni, bangun.
Aku langsung terhenyak saat mendengar suara tak asing yang telah lama ku dengar. Saat membuka mata, aku berada di sebuah tempat yang entah ada di mana. "Henny, apa kabar?" Nyaris jantungku terlepas dari tempatnya saat melihat ibuku yang telah lama meninggal. "Ibu, aku kangen," ucapku sembari memeluknya dengan erat. "Henny, kamu harus selalu ingat pesan ibu. Jangan pernah melakukan perbuatan jahat yang membuat ibu kecewa. Tolong," ujarnya sembari menitikkan air mata. "Maafkan Henny, Bu. Henny janji tak akan berbuat dosa lagi. Henny menyesal, Bu. Menyesal." Aku menangis sembari berlutut di kakinya. Namun tiba-tiba aku merasa tubuhku ditarik secara misterius, sehingga aku terjatuh ke jurang yang teramat dalam. "Ibu, jangan tinggalkan Ervan, Bu. Bu." Tiba-tiba terdengar suara tangis Ervan yang membuatku seketika membuka mata. Di manakah aku? Apakah aku masih hidup? Ibu sudah sadar?" tanya Ervan yang membuatku seketika tersenyum lega. Jika aku masih bisa melihat Ervan, berarti tandanya aku masih berada di dunia ini. Aku menyisir ruangan ke tempat aku berbaring. Rupanya aku tengah berada di sebuah ruangan di rumah sakit. "Alhamdulillah ibu sudah sadar. Kinanti sangat khawatir pada ibu," ujarnya sembari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku langsung meraih tangan Kinanti, lalu segera menatapnya dengan tatapan sendu. "Kinanti, maafkan semua kesalahan ibu ya. Sebenarnya aku malas mengatakan hal tersebut. Jujur saja aku terpaksa melakukannya demi keselamatanku. Jika aku terus-menerus mencelakai Kinanti, maka nyawa aku akan terancam. Kinanti pasti akan selalu memaafkan ibu, karena Kinanti sudah menganggap ibu sebagai ibu kandung Kinanti. Jujur saja, ucapannya benar-benar membuatku terharu. Dia sangat baik dan penyayang. Tapi sebagai seorang ibu, aku menginginkan putraku menikah dengan seorang wanita normal dan tak memiliki keanehan seperti dirinya. Namun aku harus menahan perasaan ini untuk sementara waktu. Aku berjanji akan memisahkan mereka dengan cara halus. Aku tak akan lagi mencelakai Kinanti, tapi aku akan berusaha menjauhkan ia dari Ervan. "Bu, aku sangat khawatir sekaligus bingung dengan keadaan ibu," ujar Ervan tiba-tiba hingga membuyarkan lamunanku. "Bingung kenapa?" "Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyakit apapun dalam tubuh ibu. Namun, mengapa tiba-tiba ibu bisa muntah darah?" "Sudahlah, tak perlu membahas itu. Yang penting sekarang keadaan ibu sudah membaik." Setelah itu, Ervan dan Kinanti bergantian memelukku. Tidak lama setelah itu, suamiku datang untuk menjenguk. "Maaf, karena ayah baru datang," ujarnya sembari mencium keningku. "Mulai sekarang, jangan pernah meninggalkanku. Aku takut sesuatu yang buruk kembali menimpa aku." Suamiku tampak terdiam saat mendengar ucapanku, seolah permintaanku terasa sangat berat baginya. Beberapa hari kemudian, kesehatanku semakin pulih. Lalu dokter membolehkan aku untuk pulang. Setibanya di rumah, suamiku buru-buru pergi setelah mendapat telepon. Meskipun kecewa,
Tapi aku berusaha untuk membiarkan ia pergi setelah ia bilang bahwa ia harus menghadiri meeting penting. Keesokan harinya, Sani mendatangiku. "Sorry ya, Say, karena baru bisa nengok. But ada hal penting yang mau gue sampein," ujarnya dengan wajah serius. Setelah itu, aku menyuruh Kinanti dan Ervan untuk meninggalkan kami berdua. Lalu Santi segera menutup pintu kamar rapat-rapat. Ki Jubed meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. "Serius?" ujar Santi lirih hingga membuatku terhenyak. "Mengerikan bagaimana?" "Dia ditemukan bersimbah darah dari balik kedua kakinya. Selain itu alat vitalnya juga menghilang, seolah dimakan binatang buas." "Apa? Alat vitalnya dimakan binatang buas? Binatang apa yang hanya memakan alat vital?" tanyaku sembari mengernyitkan dahi. "Entahlah, gue juga bingung. Entah itu perbuatan binatang atau perbuatan makhluk halus. Sepertinya ini ulah sosok yang melindungi menantu gue. Sepertinya dia juga yang membuat gue muntah-muntah darah hingga harus masuk ke rumah sakit." Saat mendengar ucapanku, Santi langsung bergidik ngeri, lalu tiba-tiba pamit pulang. Setelah kondisi kesehatanku semakin membaik, aku bangun pagi-pagi sekali berniat untuk beres-beres rumah, mencuci piring dan mencuci pakaian. Aku harus bersikap baik kepada Kinanti agar sosok yang melindunginya itu tidak mencelakaiku. "Ibu sedang apa?" tanya menantuku itu sembari meraih sapu dari tanganku. "Biarkan ibu membantu kamu. Maaf karena selama ini selalu merepotkan kamu." "Gak apa-apa, Bu. Kinanti ikhlas melakukannya." "Kinanti, maaf ya karena selama ini selalu jahat sama kamu. Ibu janji mulai sekarang akan bersikap baik sama kamu." Setelah itu, Kinanti langsung memelukku dengan erat. Lalu kami membagi tugas dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Ervan seneng banget karena akhirnya ibu bisa menyayangi Kinanti, ujar Ervan sembari memelukku dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Setelah itu Kinanti langsung membuatkan sarapan untuk kami. Lalu seperti biasa, Ervan dan suamiku akan memuji masakannya. "Nasi goreng buatan kamu mirip dengan nasi goreng yang dijual di pinggir jalan. Rasanya nagih banget," puji suamiku. "Bener banget, Ervan juga sampai ketagihan masakan Kinanti. Ervan beruntung punya istri yang cantik, baik, dan jago masak seperti dia." Hal tersebut membuatku terasa kesal dan cemburu. Harusnya semua pujian dan perhatian itu ditujukan kepada aku, tapi aku harus berusaha menyembunyikan perasaan itu dan berpura-pura menyayangi Kinanti seperti anak kandungku sendiri. "Ayah dan Ervan benar, kamu sangat jago masak," pujiku. Selama berminggu-minggu, aku berakting untuk menjadi mertua idaman di depan Kinanti. Rasanya sangat menjenuhkan, hingga tiba-tiba aku merasa rindu pada Yogi. Hanya dia yang bisa menghilangkan kejenuhan dalam hidupku. Sudah hampir sebulan, aku tak mendapat kabar darinya. Semua itu membuatku merasa kehilangan gairah hidup. Aku mencoba berkali-kali menelponnya, tapi nomornya tak juga aktif. Selain itu, aku juga beberapa kali mengirimkan pesan padanya, tapi selalu centang satu. Sudah sangat lama nomornya tak aktif. Selain itu, aku juga tak tahu alamat kontrakannya yang baru, karena terakhir kali bertemu dia bilang akan pindah kontrakan. Malam itu, aku dan suamiku tengah terlelap. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu.
Aku melirik jarum jam yang menunjukkan ke angka 1 malam. Siapakah yang bertamu malam-malam begini? Aku mencoba membangunkan suamiku, tapi ia malah mendengkur semakin keras. Maka aku putuskan untuk mengintip dari balik gorden. Mataku langsung berbinar saat kulihat pujaan hatiku tengah berdiri di depan pintu. Lalu tanpa pikir panjang, aku pun segera menemuinya. "Kita harus bicara, tapi tidak di sini," ujarku. Ia hanya menatapku dengan tatapan pilu. Wajahnya terlihat pucat pasi. Tapi akhirnya dia setuju untuk membawaku pergi. Setelah itu aku langsung naik ke motornya. Lalu setelah lama melaju, kami tiba di sebuah rumah petak. "Sepi banget?" tanyaku. "Semua penghuni kamar yang lain sudah pindah. Hanya aku yang masih bertahan di rumah ini," ujarnya. Aku tersenyum lega, karena dengan begitu kami bisa bebas melakukan apapun. Setelah itu, ia langsung membuka pintu dan memberi silakanku untuk masuk. Setelah itu, kami berdua melepaskan rasa rindu. Seperti biasa, ia akan memperlakukanku dengan lembut dan memberikan kepuasan batin yang tidak bisa kudapatkan dari suamiku. "Kok tangan kamu dingin banget sih?" ujarku saat jari jemarinya membelai pipi ini. Ia tak menjawab, tapi malah menghapus jarak di antara wajah kami, sehingga aku tak bisa lagi mengatakan apapun. Malam itu begitu indah. Meskipun seluruh tubuhnya sedingin es batu, aku sangat menikmati setiap permainan yang ia berikan. Meskipun aku harus mempersiapkan alasan untuk suamiku karena aku menghilang malam-malam. Setelah itu, kami berdua sama-sama terkulai lemas dan memutuskan untuk terlelap. Aku akan pulang besok pagi dan mengatakan bahwa aku menginap di rumah Santi setelah ia menelpon. Terdengar suara azan subuh yang membuatku seketika terbangun. Rumah petak ini terletak tidak jauh dari masjid, sehingga suara azan terdengar sangat nyaring di telinga. Aku langsung terhenyak saat tak menemukan Yogi di sampingku. Aku segera bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu, mengenakan pakaian yang berceceran di lantai. Setelah itu aku segera keluar dari kamar untuk mencari Yogi. "Ibu siapa ya? Kok ada di situ?" tanya seorang lelaki yang tampaknya baru pulang dari masjid. "Saya adik ibunya Yogi. Semalaman saya menginap di sini setelah bertengkar dengan suami saya. Saya pemilik rumah petak ini. Bagaimana caranya ibu masuki kamar ini? Karena kuncinya kan saya yang pegang. Semalaman Yogi mengajak saya ke sini." Seketika, dahinya mengernyit setelah mendengar ucapanku. "Yogi sudah lama meninggal setelah ditemukan gantung diri di kamarnya," ujar lelaki itu, hingga membulatkan mataku seketika dan langsung terkesiap. "Bapak jangan bergurau ya," ujarku dengan perasaan tak menentu. Sebagai tantannya, masa ibu tidak tahu? Karena saat kejadian, seluruh pihak keluarga juga langsung membawa jenazah Yogi ke kampung. Setelah itu, aku tak bisa berkata-kata lagi, lalu segera pamit untuk pulang. Setibanya di rumah, kulihat suamiku tengah menunggu kedatanganku sembari melipat tangannya di dada. "Dari mana kamu?" tanyanya. "Aku habis nginep di rumah Santi." "Maksud foto ini apa?" tanyanya sembari memperlihatkan fotoku bersama Yogi di ponsel. Aku sangat merasa bodoh karena lupa menghapus foto itu. Sementara ponselku
kini tergeletak begitu saja di laci lemari. Maafkan aku, Mas. Aku akui, aku telah berselingkuh. Tapi sekarang lelaki itu sudah meninggal bunuh diri. Plak, plak. 2 tamparan mendarat di pipi kanan dan kiriku. Aku langsung berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Tolong maafkan aku, Mas. Aku menyesal. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, ujarku sembari menangis meraung-raung dan berlutut di kakinya. Ada apa ini? Tanya Ervan yang langsung keluar dari kamar bersama Kinanti. Ibumu berselingkuh bersama tukang ojek online, ujar suamiku yang langsung menunjukkan foto mesra bersama Yogi yang tengah mengenakan jaketnya yang berwarna biru. Kulihat Ervan dan Kinanti menatapku dengan tatapan kecewa. Mas, aku menyesal. Aku janji tak akan mengulanginya lagi. Sebenarnya ayah juga sudah menikah lagi, ujarnya hingga membuatku terhenyak. Apa kamu bilang? Seketika mataku langsung memerah lalu menatap tajam ke arahnya. Otot rahangku mengeras, sementara api kemarahan terasa membuncah di dalam dada. Kita sama-sama bersalah dan berselingkuh, jadi lebih baik kita bercerai saja, ujarnya dengan santai. Jantungku seakan ditikam benda tajam saat ia mengatakan cerai tanpa ragu. Meskipun telah berselingkuh, tapi aku tak mau kehilangan suamiku. Jadi itu alasan kamu sering meninggalkanku dengan pergi ke luar kota. Kamu tega, Mas. Kamu juga tega. Aku tadi melihat bukti transfer ke nomor rekening atas nama Yogi Almansyah dengan tanggal beberapa bulan yang lalu. Lalu aku melihat chat mesra kamu ke kontak bernama Yogi. Hal tersebut menguatkan bahwa kamu sering mengirimkan uang pada selingkuhanmu yang bernama Yogi itu. Bisa-bisanya kamu menghamburkan uangku untuk lelaki lain, padahal aku yang mati-matian bekerja. Maafkan aku, Mas. Tolong jangan ceraikan aku. Apapun akan aku lakukan, asal kita tidak bercerai. Baiklah, kita tidak perlu bercerai, asal istri mudaku tinggal di rumah ini. Lagi pula, rumah ini peninggalan orang tua aku, jadi aku punya hak membawa siapapun ke rumah ini. Ayah keterlaluan kalau sampai membawa istri muda ayah ke rumah ini. Seketika senyumku langsung mengembang saat mendengar pembelaan dari Ervan. Lalu bagaimana dengan ibumu yang rutin memberikan uang hasil jeripaya ayah untuk selingkuhannya? Lelaki itu tampak seusia denganmu. Mungkin karena lelaki itu bersedia memberikan tubuhnya, makanya ibumu berani membiayainya. Lalu bagaimana dengan ayah? Sumpah demi Allah, ayah tidak pernah berzina dengan wanita itu. Ayah langsung menikahinya secara siri untuk menghalalkan hubungan kami. Tetap saja ayah mengkhianati pernikahan ayah dengan ibu. Sementara Kinanti langsung memelukku dengan erat dengan mengelus pundakku. Semua ini pasti berat buat ibu, tapi aku harap ibu bisa kuat menjalaninya. Sekarang semua keputusan ada di tangan ibumu. Jika dia tidak mau menerima kedatangan istri muda ayah, maka silakanlah angkat kaki dari rumah ini, ucap suamiku. Baiklah, kalau begitu aku setuju jika Mas mau membawa istri muda Mas ke rumah ini. Seketika air mataku berjatuhan saat mengucapkannya. Meski berusaha menerima, tetapi tetap saja hatiku terasa diiris pisau yang tajam. Apakah Kinanti boleh bicara? Silakan. Saya sudah menganggap kamu sebagai anak kandung saya sendiri. Aku akui
ibu salah karena telah berselingkuh. Tapi menurutku, ayah juga salah karena telah menikah secara diam-diam. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.